tentang keabsahan dari DPP KAI yang menurut saya sudah sangat super absah. Saya ingin memberikan penjelasan yang konkret, yang singkat, lugas, padat, dan bermakna. Pertama, bahwa pada kemarin sore, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, saya bersilaturahim, saya berkunjung dan bertemu dan berhasrat ingin bertemu muka, bersua muka kepada Bapak Advokat Dr. Cucu, jadi Cucu Sanjaya Hernanto SH MH, untuk mendapat nasihat dan bahkan saya pada kesempatan tersebut juga mendapat teguran yang sangat halus dan membuat saya merasa terharu sekaligus diperhatikan tentang bagaimana saya sebagai lawyer muda yang baru 6 tahun, bukan usia dan salah satu kalimat yang paling bermakna dari Pak Cucu atau yang kami sebut dengan Pak TSH, bahwa menjadi seorang lawyer handal juga harus mendengar masukan, teguran dari orang-orang yang kredibel, yang mumpuni, dan itu artinya adalah sebuah persahabatan, sebuah bukti kecintaan kepada kita, dan sekaligus menjaga harkat martabat seorang lawyer dan organisasi. Saya dalam kesempatan pertama bertemu dengan Pak Cucu, beliau didampingi oleh Sekretaris Umum Bapak Ibrahim, didampingi juga oleh Ibu Anissa, salah satu komisaris utama di Indolaw atau juga pengurus dari DPP KAI, Kongres Advokat Indonesia, ORI. Nah, yang saya sebut ini ORI, ini penilaian saya tentang ORI dan seperti apa itu nanti biarlah disampaikan oleh DPP. Karena saya sebagai anggota baru, saya tidak berwenang untuk menyampaikan sesuatu yang saya belum tahu duduk masalah secara komprehensif. Setelah berdiskusi panjang lebar, setelah mendengar masukan, nasihat, bahkan teguran yang sangat membuat saya tersentuh, dan setelah membaca platform perjuangan DPP KAI ORI yang dipimpin oleh Pak Cucu, maka saya mengajukan surat permohonan menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Pak Cucu, dengan catatan bahwa sebenarnya pada tanggal 13 Juli, tepatnya pada hari Rabu 13 Juli 2022, saya Dr. Ran sudah membuat surat dan mengajukan pengunduran diri kepada DPP KAI
atau Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Siti Jamaliah Lubis SH. Dan surat saya tersebut sudah diantar langsung oleh Pak Wakil Managing Partner ya, Pak Rahmat, ke DPP. Karena itu, berdasarkan surat pengunduran diri saya, berdasarkan permohonan saya, dan berdasarkan verifikasi seluruh data-data saya, apalagi yang banyak diperbincangkan orang pada beberapa bulan terakhir, maka alhamdulillah saya dinyatakan lengkap dan tidak cacat. Karena itu saya terima kasih Pak Presiden, Pak Sekum, Pak Bendung, Ibu Bendung, Ibu Anissa, Pak Wisnu dan lain-lain. Seluruh pengurus mulai penasehat, pembina, wadah, kemudian Dewan Kehormatan, Vice Presiden, Wasekjen, sampai Wakil Bendahara dan seluruh bidang-bidang dan seluruh DPD se-Indonesia, DPD KAI yang dipimpin Pak Cucu, dan seluruh anggota, seluruh Indonesia dan mungkin mancanegara. Maka saya mengucapkan terima kasih karena saya telah diterima menjadi anggota baru. Dan insya Allah saya akan sam'an wa ta'atan, akan patuh dan tunduk pada aturan organisasi dan loyal kepada pimpinan. Karena sesungguhnya saya adalah orang yang sangat loyal terhadap pimpinan. Saya tidak pernah mengkhianati pimpinan saya. Nah, karena itu, maka setelah dinyatakan lengkap, saya diberikan KTA. Dan akhirnya saya dinyatakan resmi bergabung. Dan dengan demikian, pertanggal 14 Juli 2022, saya tidak lagi menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Ibu Siti Jamaliah Lubis, tapi saya telah beralih menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Pak Cucu. Sehingga dengan demikian, sidang atau rapat DPP Kongres Advokat Indonesia dengan DPD yang katanya memberhentikan saya, memecat saya sebagai Vice Presiden, dan sekaligus memberhentikan saya sebagai anggota dan menarik keanggotaan advokat saya nyatakan gugur dan tidak berlaku. Karena kita menganut sistem multibar dan saya dinyatakan layak menjadi anggota. Karena itu seluruh klien saya, seluruh mitra-mitra saya, seluruh sahabat saya, seluruh keluarga saya tenang, karena saya alhamdulillah baik-baik saja. Tadi saya baru bertemu dengan klien saya, kita diskusi, amat tidak ada masalah. Dan lewat postingan Instagram ini, saya nyatakan bahwa saya sudah terlebih dahulu mengundurkan diri. Jadi saya bukan dipecat, tapi saya sudah mundur. Dan tentang bagaimana sah atau tidak pemecatan mereka, saya tidak campuri lagi, karena saya tidak berada di situ lagi. Tapi kalau saya ada di situ, saya pasti akan lakukan gugatan, karena itu cacat. Tidak melalui Dewan Kehormatan, surat saya ada 2 tidak diproses, kok malah saya yang diproses. Tapi itu tidak, karena saya sudah punya pertimbangan. Ternyata saya menemukan di DPP KAI dipimpin Pak Cucu, Pak Ibrahim dan teman-teman, saya merasakan sedang berada di rumah sendiri, di rumah besar para lawyer atau advokat yang sangat peduli dengan anggotanya, dengan tanpa membenarkan kesalahan anak-anak buahnya, tapi mereka melakukan pendekatan, teguran, nasihat, bantuan hukum yang wajar, yang patut, yang pantas, dan tidak mau memilih buta. Begitu juga dengan ketika menegur anak buah atau staf, juga dengan cara-cara yang smart, yang smooth, yang elegan, tidak dengan cara-cara brutal.
Mudah-mudahan lewat Instagram ini saya tidak menjawab lagi banyak pertanyaan. Tenang, tenang, dan tenang. Karena saya mengundurkan diri dari KAI yang dipimpin oleh Ibu Siti Djamaliah Lubis dan Saudara Apollos Jarabonga. Saya tidak dalam proses apapun. Saya belum pernah dipanggil oleh Dewan Kehormatan. Malah tadi saya kaget, ternyata ada rapat. Di luar upaya saya dan sahabat-sahabat saya, Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa yang hak, yang benar akan menang, dan yang batil pasti akan kalah. Mudah-mudahan KAI yang dipimpin Pak Cucu, Pak Heru, Pak Ibrahim, dan teman-teman semua, kita menjadi sahabat yang baru, yang baik, dan menegakkan hukum untuk kebenaran. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini menjadi sangat konkret dan terjawab semua desas-desus. Karena sesungguhnya tidak ada masalah. Saya hanya keluar dari rumah lama kepada rumah yang baru, yang ternyata rumah yang baru itu setelah saya dalami jauh lebih menyejukkan hati dan bersahabat dan nyaman, terasa di rumah sendiri. Dan setelah saya dalami, ternyata menurut saya Pak Cucu, Pak Ibrahim, dan lain-lain adalah orang-orang yang sangat smart. Dan ke depan tentu DPPKI akan menjelaskan alasan menerima saya dan tentang keabsahan dari DPPKI yang menurut saya sudah sangat super absah.